Ini, berapa banyak saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap belajar firman Tuhan, bolehkah katakan amin? Dan mari sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu hati hamba. Bicara mengenai hati hamba pasti nggak jauh dari melayani. Ada banyak orang yang kurang suka dengan kata melayani. Tapi sebetulnya setiap hari kita ingin dilayani. Kita pergi ke bank, kita pergi ke restoran, kita pergi ke gereja, kemana saja. Bahkan di rumah kita ingin dilayani dengan baik. Bayangkan kalau semua orang ingin dilayani dengan baik, tapi nggak semua orang ingin melayani. Dan ini hal yang sangat baik, karena kalau kita belajar ini akan membawa kita jadi serupa dengan Yesus. Nah, ada orang-orang yang bicara tentang pelayanan, tapi hatinya nggak punya hati untuk melayani, bahkan tangannya nggak bergerak untuk melayani. Nah, integritas bicara mengenai kesatuan. Jadi apa yang ada di hati, yang ada di mulut, yang ada di pikiran, yang ada di tindakan adalah sama. Dan hari ini kita mau belajar dari seseorang yang melayani dengan luar biasa. Bahkan dia katakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Namanya Yesus Tuhan. Mari kita buka dalam Lukas pasal 4. Ada beberapa ayat yang akan kita baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini iblis waktu dia mencoba Yesus. Jadi kata ia itu adalah iblis. Ayat ke-6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang jadi ayat kunci kita di ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebelum saya membahas kata berbakti atau ayat 8 ini, kalau kita lihat bagaimana dalam hidup itu kita punya dua pilihan. Kalau kita mengikut iblis, mengikut setan, Alkitab katakan setan membawa ke tempat yang tinggi. Dia menawarkan tempat yang tinggi, yang nyaman, yang enak, yang ada prestise. Dan dalam sekejap mata, prosesnya cepat. Jadi orang senang banget bisa naik tinggi dalam sekejap mata. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan di atas sana, dalam waktu yang singkat kita bisa menikmati semua yang ditawarkan oleh dunia. Tapi dengar baik-baik, iblis adalah bapa pembohong. Iblis bilang begini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yang benar adalah Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi apa yang setan coba tawarkan sebetulnya adalah kebohongan. Dan kalau itu nyata, akhirnya tidak membawa kepada kekekalan. Tapi lihat, kalau kita mengikuti Yesus, yang dia tawarkan sederhana sekali. Ayat 8 dia bilang, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus cuma bilang sederhana dalam kehidupan seperti gini. Dia cuma bilang, ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh, sembah Tuhan, dan layani Tuhan. Nah, saya akan membahas hati hamba atau kehambaan dari satu kata, yaitu berbakti. Nah, ternyata berbakti itu punya arti melayani. Kalau kita baca bahasa Inggris dari ayat ini jelas sekali pakai kata serve. Nah, bicara melayani Tuhan itu ya kita benar melayani Tuhan.
Tapi aplikasinya sebetulnya dimanapun Tuhan taruh kita, di keluarga, di pekerjaan, di marketplace, di sekolah, di kampus, di mana saja, di gereja lokal, kita perlu berbakti. Jadi kalau kita mau memiliki hati hamba, ya tentu kalau kita menjadi seorang hamba, melayani, kita akan menjadi seorang yang rendah hati. Ada 4 hal yang kita bisa belajar dari kata berbakti. Jadi kalau ini kita renungkan, kita hidupi, kita lakukan, itu akan menolong kita menjadi seorang hamba yang memiliki humility, kerendahan hati, dimanapun Tuhan taruh kita. Dan yang kita lihat adalah waktu Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri dan taat sampai mati. Kita lihat bagaimana Tuhan meninggikan kehidupannya. Apakah kita siap? Yang pertama, berbakti atau melayani punya arti begini, terlibat secara aktif. Coba bilang sama-sama terlibat dan bilang sama-sama aktif. Walaupun saya nggak bisa dengar, saya percaya semua mengucapkan berbakti atau melayani punya arti terlibat secara aktif. Jadi waktu nanti saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara bisa aplikasikan sendiri di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di keluarga, di gereja, dan di mana-mana walaupun masih secara online. Kita itu anak, kita adalah anak dari Bapa di surga. Nah kalau yang mengikuti kebaktian ini mungkin sudah berkeluarga dan punya anak, bisa ngerti banget apa yang saya maksudkan ini. Saya pernah tanya sama beberapa orang, kalian tuh kalau punya anak harapannya apa sih? Wah jawabannya beda-beda. Taat, oke. Jadi anak baik, terus jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang nanti sukses, anak yang saling sayang adik dan kakak, anak yang hormat sama orang tua, banyak banget jawabannya. Tapi setelah saya simpulkan semuanya sebetulnya menjadi satu kata, yaitu berbakti. Berbakti. Nah jadi salah satu dari berbakti adalah terlibat secara aktif. Saya punya seorang putri namanya Carissa. Waktu saya ngerti tentang kehidupan berkeluarga, saya bilang sama istri saya begini, ini anak udah mulai besar, kita nggak bisa hanya babysit dia, merawat, kasih makan, kita harus libatkan dia. Contohnya, dia pengen punya anjing, kan yang rawat semua mbaknya. Sekarang kita bilang ini, kamu harus belajar bersihin. Kalau Ciko itu pup atau apa, belajar mandiin dia, belajar bersihin dia. Jadi punya tanggung jawab, nggak semuanya Daddy, Mami, Mbak, Sus. Lalu kalau makan selesai, bawa piring ke tempat cucian, belajar lap meja, belajar cuci piring. Sekarang lagi dilatih sama maminya, belajar masak, ikut bantu walaupun cuma motong-motong bahan-bahan. Lalu nyalain kompor, itu takut, takut nyalain kompor. Jadi jangan takut Ica, aman nyalain kompor, belajar goreng telur. Saya pernah foto sekali dia lagi goreng telur, terus bikin masak nasi goreng. Nah mendingan sekarang dia, takut, nggak mau. Tapi kita latih. Karena kalau nggak nanti punya suami repot. Apa-apa nggak bisa. Bersihin rumah nggak bisa. Masak nggak bisa. Dan saya tuh punya hati gini. Supaya dia nggak jadi anak yang manja. Karena akhirnya nggak bagus. Jadi dia harus terlibat secara aktif. Nah coba sekarang bayangkan kita anak dari Bapa di surga. Nah kita sebagai anak Bapa kita di surga itu rindu kita terlibat secara aktif. Jadi bicara melayani, bicara hati hamba, bicara terlibat secara aktif ya benar-benar harus terlibat. Contohnya apa? Sederhana, dalam rumah. Kita harus terlibat melayani. Sebagai suami-suami kadang-kadang kita cuek. Ini kok bahas kerendahan hati begini? Ini memang begini. Tanya sama istri kita apa yang kita bisa bantu. Istri kita lihat suaminya misalnya lagi agak capek, murung. Mungkin karena juga pandemi yang panjang, pengaruh ke pekerjaan. Tanya, sayang apa kabar? Apa yang aku bisa bantu? Ada yang kamu pengen sharing gak? Apa yang aku bisa doakan? Mungkin kasih hibur dia lah, pijit-pijit. Mungkin waktu pijitin dia udah waktu honeymoon, udah 20 tahun terakhir. Coba pijit-pijit, disayang-sayang. Anak-anak juga mungkin sekarang ada mbak-mbak pulang kampung. Nggak bisa balik lagi karena harus apa PCR swab. Harus karantina lagi. Mungkin lama kita nggak punya mbak. Coba jangan pasif. Belajar untuk melayani. Daddy, Mami, Papa, Mama, apa yang aku bisa bantu. Nah ini membentuk sebuah budaya melayani. Dan otomatis lewat proses kerendahan hati itu terbentuk. Di gereja misalnya
Sekarang kan lagi online. Tapi waktu misalnya onsite kan ada jemaat-jemaat yang cuma datang, duduk, diam, dengar firman, ngasih duit, dah. Pokoknya kasih pujian penyembahan yang bagus. Pokoknya hadirat Tuhan berasa banget. Aku nangis, minimal aku merinding. Terus khotbah yang bagus, yang semangat, yang lucu, yang mengena, yang tajam, yang dalam, yang dikupas. Pokoknya wow. Nah, gimana mau punya hati hamba? Gimana mau punya kerendahan hati? Jadi kita harus apa? Terlibat secara aktif. Itu arti berbakti atau melayani. Nah, kalau sekarang secara online gimana? Sederhana. Banyak yang kita bisa buat. Misalnya gereja bikin program kan suka ada posting di IG atau di WhatsApp group. Misalnya ada kebaktian doa, ada misalnya encounter night, ada seminar, ada IG live dengan gembala, ada kebaktian temanya ini. Kita cuma forward, itu udah terlibat aktif, diteruskan aja pesannya. Kita posting di IG story, nanti kita dipikir pendeta, ntar kita dipikir so suci. Di saat-saat seperti ini banyak orang memerlukan Yesus. Mereka perlu kesembuhan, mereka perlu jalan keluar, mereka perlu pintu yang dibukakan. Bahkan ada orang yang mau mati belum kenal Yesus. Mereka perlu yang namanya keselamatan. Mau punya hati hamba, mau punya humility, mau punya kerendahan hati, belajar melayani, terlibat secara aktif. Pendetanya lagi khotbah walaupun online, posting. Ya kan, jadi yang lain yang udah males online ikut semangat, dia masih ikut kebaktian. Ya kan, kita sebarkan, kan kabar baik, nggak salah. Itu yang pertama, terlibat secara aktif. Saya belajar dimanapun saya berada, saya ngerti saya hamba. Di kantor saya hamba Tuhan, di rumah saya hamba Tuhan, di gereja walaupun saya gembala, saya hamba Tuhan, di organisasi saya hamba Tuhan, di hobi yang sekarang saya banyak jalankan, itu semuanya adalah tempat di mana saya harus melayani. Dan saya melihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan diberkati. Yang kedua, apa sih artinya berbakti? Berbakti artinya gini, perbuatan yang menyatakan setia. Setia. Setia tuh punya 3, yaitu tunduk, taat, dan hormat. Setia itu punya 3 arti, yaitu tunduk, taat, dan hormat. Apa sih bedanya? Semua pakai T. Tunduk itu artinya sikap hati. Jadi waktu kita menerima sesuatu, mendengar sesuatu, kita belajar punya sikap hati yang setia. Lalu taat itu perbuatannya. Hormat itu caranya. Karena ada orang yang gini, dia lakukan tapi hatinya tuh grundel. Grundel tuh apa ya? Duh, kenapa gue sih? Kenapa harus begini sih? Kenapa nggak begitu? Repot amat, rese amat, rempong amat. Jadi gini, tunduk tuh sikap hati, taat itu perbuatannya, tapi caranya juga penting. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar firman Tuhan. Di hati kita, aduh bukan gue banget deh, udah gak usah deh. Nah itu sebetulnya menunjukkan kerendahan hati kita sebagai hamba. Maukah kita berkata, yes Lord, iya Tuhan, siap Tuhan. Walaupun sulit, walaupun gak enak, walaupun berat, aku mau untuk melakukannya. Dan sebetulnya ujian kita taat sama Tuhan itu adalah saat kita taat sama pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kan ada 3 badan yang Tuhan dirikan, lembaga, pernikahan. Ada suami, ada apalagi papa, orang tua sebagai kepala keluarga. Lalu ada pemerintahan, ada presiden, ada gubernur, wali kota. Lalu ada gereja, ada pendeta, ada gembala, ada ketua-ketua sel, ketua det, atau ketua kul, apapun namanya kelompok kecil di tempat saudara. Seringkali waktu kita mendengar arahan tersebut, itu merupakan tanda. Kalau kita bisa taat sama yang kelihatan, mudah untuk kita taat sama Tuhan yang gak kelihatan. Kalau sama yang kelihatan aja taatnya susah, taat, tunduk, hormatnya susah, gimana mau taat, tunduk, hormat sama yang gak kelihatan? Di Alkitab Tuhan pernah kasih firman begini. Ada seorang, dia suruh anak yang pertama, coba kamu pergi ke kebun anggur hari ini. Anaknya bilang gitu, siap, tapi dia gak pergi. Siap, tapi gak pergi. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Siap, yes, kita dukung pastor, pokoknya oke. Tapi gak dilakukan. Akhirnya dia panggil anak yang kedua. Anak yang kedua, kamu coba pergi hari ini ke kebun anggur. Anak yang kedua itu ngeluh, ya gak enak lah sikapnya. Masa gini sih, aku sih gini. Tapi dia pergi juga. Ayo, mendingan anak pertama atau anak kedua? Bilang iya tapi gak pergi. Atau marah-marah, gak terima, tapi akhirnya pergi juga.
Menurut saya dua-duanya nggak ada yang mending. Yang Tuhan mau adalah apa? Berbakti adalah gini, tunduk, taat, hormat. Sikap hatinya benar, perbuatannya benar, dan caranya juga benar. Saya mau cerita ya. Dalam saya mengembalakan gereja, saya sering sekali untuk diminta bahas gimana sih kepemimpinan yang berhasil, gereja yang berhasil, gimana transisi kepemimpinan, dan lain-lain. Sampai tahun ini di tengah pandemi juga saya diminta bahas hal-hal seperti ini. Saya bilang sederhana. Saya belajar menjadi anak yang baik kepada papa saya. Kebetulan papa saya papa rohani dan papa jasmani saya. Tunduk, taat, hormat. Kita pernah ngalami satu titik, jemaat youth-nya lebih banyak dari kebaktian umum. Bayangin pernah ada gak youth jam 7:30 pagi, 6:30 pagi di Sudirman orang udah ngantri penuh pack. Itu orang naik satu mobil kapasitas 5 orang diisi 11 orang, 12 orang. Kayak ikan pepes, ikan peda. Mereka mau ke youth ngantri. Itu masa yang luar biasa. Karena kan saya orangnya suka kreatif. Saya bikin acara, saya bikin program, lain-lain. Musik kita bikin all out. Ya khotbahnya juga kita bikin yang relevan. Tapi papa saya bilang begini. Juan, ingat yang paling penting pengertiannya. Gereja adalah kita. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi dalam kelompok kecil lah kalau orang digembalakan, dimuridkan dengan baik, baru dia menjadi jemaat yang kuat. Jadi besar bagus, bikin yang keren bagus, tapi fokusnya jangan di ibadah, jangan di acara, fokusnya pemuritan. Benar apa yang terjadi? Karena saya masih muda, masih belajar. Mulai protol, waktu ketemu pacar gak seiman, waktu nanti kecewa dalam kehidupan, gak lulus, gak naik kelas, marah tinggalin Tuhan. Begitu mulai dikasih tanggung jawab, suruh melayani, mulai ditegur, mulai mundur gitu. Kenapa? Karena mereka gak dimuridkan. Jadi belajar dari situ saya ngerti yang namanya apa? Tunduk, taat, hormat. Papa rohani saya berjalan lebih dulu. Dia lihat apa yang ada di depan. Kalaupun misalnya saya nggak setuju dengan dia, saya coba diskusi. Kok begitu ya Pak? Misalnya kalau begini gimana? Kalau dia bilang coba jalankan ini dulu. Saya bilang siap. Yes. Nah waktu saya tunduk, taat dan hormat. Itu yang menuntun saya menerima pengurapan dari dia. Menerima hikmat dari dia. Menerima kepercayaan dari dia. Dan sekarang saya ada sebagaimana saya ada. Karena saya mempraktekkan nilai humility. Tunduk, taat, hormat. Walaupun saya sekolah teologi master, saya punya teman-teman yang luar biasa, tapi saya ingat siapa yang cover kehidupan saya. Yang ketiga, berbakti. Kalau mau punya hati hamba harus berbakti, punya arti berprestasi sebaik-baiknya. Apa artinya prestasi? Hasil dari usaha yang dilakukan seseorang. Kita kan kalau jadi orang tua pengen anaknya berprestasi dong. Kalau anak kita bilang, Dad, aku gak naik kelas lagi loh. Itu gimana coba? Tiap tahun ketemu, Dad, aku gak naik kelas lagi loh. Aku gak kepilih lagi loh. Ya kita juga sedih jadi orang tua. Kita anak dari Bapa di surga. Bapa di surga ingin lihat kita berprestasi. Anak saya itu pemalu, percaya dirinya kurang. Tapi saya terus bimbing, saya bilang Carissa hebat, Carissa pinter, Carissa luar biasa, Carissa anak Tuhan. Saya cerita satu pengalaman ya. Mau konser, yang namanya cucu cuma satu, dari saya anak satu, jadi papa mama saya datang, kakak saya datang, adik saya datang, ipar datang, komplit nonton, paling rame, video udah siap semua kamera, dipanggil sama MC, kami panggilkan Carissa Mogi, diam, nggak mau, bilang ayo Carissa gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai muridnya selesai. Nggak mau juga. Yang kedua dia bilang begini, Carissa mau pulang aja. Saudara, bayangin ya, mau tampil konser semuanya udah pede, dia nggak berani. Tiba-tiba Tuhan bicara begini. Sebetulnya kamu lihat semua anak-anak yang nyanyi. Nyanyinya fales, main musiknya berantakan. Tapi lihat orang tuanya itu udah heboh sendiri. Wow, yeah, itu video udah kayak itu anak pemain profesional David Foster kayak siapa. Tuhan bilang gini, prestasi aku gak nuntut banyak. Satu langkah maju yang kamu buat bagi aku itu adalah prestasi. Itu hati seorang hamba. Itu kerendahan hati mau bertumbuh maju di dalam Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya dalam karakter kita. Buah karakter itu prestasi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Ayo selama kita ikut Tuhan, kan mau jadi hamba kan? Ya berarti hamba Tuhan kan? Sudahkah kita membuat prestasi? Setelah aku ikut Tuhan, sekarang aku lebih sabar. Aku gak pelit, murah hati. Mungkin gak pelitnya dikit kali ya. Tapi surga tuh semua udah berdiri dan tepuk tangan. Wow, yes, ceklek, 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 ceklek. Mereka menghargai kemajuan dari anak-anaknya. Dulu gak setia, sekarang setia. Dulu gak lemah lembut, kasar, berontak, sekarang lemah lembut. Dulu gak punya penguasaan diri, dol terus, bablas terus. Sekarang punya penguasaan diri. Enggak, ini saya gak perlu beli, ini gak boleh. Ini bukan wanita yang adalah istri saya gak boleh lihat. Saya gak boleh berpikir lebih jauh lagi. Saya sudah punya istri di rumah. Saya mau marah tapi saya tahan. Marah gak ada gunanya, buat orang terluka, buat saya berdosa. Ya udah, dia gak baik, terima aja, bersyukur sama. Loh, itu penguasaan dirinya naik. Itu apa yang terjadi? Dari surga ada tepuk tangan. Wuhuu, luar biasa. Itu prestasi. Apalagi buat pekerjaan baik. Kita bangga dong kalau anak-anak kita nilainya bagus, jadi juara. Nggak harus jadi juara, naik kelas aja udah oke. Lalu mulai merintis usaha. Atau kalau dia kerja sama orang, pekerjaannya berhasil. Apa pekerjaan baik yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan? Melayani bukan di gereja aja. Jadi gini, di rumah, di gereja, di sekolah, di kampus sama. Berprestasi, itu integritas, itu kerendahan hati, itu melayani. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku kan mau jadi pengusaha. Kalau aku sekarang dipanggil jadi pendeta, aku mau jadi pendeta yang menyenangkan Tuhan. Aku kalau khotbah, aku mau khotbahnya memberkati. Kalau aku mimpin jemaat, jemaatnya maju. Kalau aku ngajar, orang itu dibangun, dilengkapi sesuatu. Kalau aku memberi, jadi dampak. Itu permintaan saya. Makanya anak-anak bilang, ayo Kak mulai Instagram, oke. Menyampaikan nilai-nilai baik. Ayo Kak buat YouTube, oke. Kak sosial apa tuh Clubhouse sekarang, oke ikut. Ini belum punya waktu karena itu kan panjang banget malam. Nanti saya lagi atur, saya pengen sampaikan nilai-nilai baik. Kak bikin IG live, oke. Kak produksi DVD, oke. Dan saya terakhir ini udah nulis buku yang ketiga, The Art of Worship. Dan jadi berkat bagi banyak orang, feedback yang masuk begitu luar biasa. Saya lagi proses nulis buku yang keempat, sekarang udah masuk ke bab 2 dan akan launching lagi dalam tahun ini. Karena saya ingin selalu berprestasi bagi Tuhan. Buah pertobatan, yang dulu dalam dosa dari -7, sekarang ke 0. Dari 0 ke 2, ke 3, ke 4. Buah jiwa-jiwa, kalau dulu ke gereja sendiri, sekarang bawa jiwa. Tapi sekarang kan online pastor. Kami online tapi kami bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan Tuhan yang sama akan memakai Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang keempat. Berbakti punya arti memberikan sesuatu. Seorang hamba dalam memberikan, seorang yang memberikan sesuatu untuk seseorang yang dia layani. Walaupun secara online kita gak boleh menuntut. Aduh udah kangen nih kebaktian onsite, sama di semua gereja seperti itu. Di Gilgal juga begitu. Tapi saya tetap tanamkan nilai-nilai. Kita itu berbakti, kita nggak menerima. Puji-pujinya harus bagus, aku harus diberkati, aku harus berasa. Khotbahnya rasanya beda kalau live. Enggak, saya bilang kalau kita puji-pujian, kita memberi pujian untuk Tuhan. Yang harusnya rasa senang Tuhan. Mau online, mau offline, mau onsite, yang harus berasa Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita berikan hati kita, hati yang taat, hati yang mau melakukan firman. Jadi coba kita rubah mindsetnya, melayani adalah memberi. Memberi hidup kita, memberikan pujian, memberikan penyembahan, memberikan hati yang taat, hati yang mau diajar, memberikan keuangan kita. Bahkan sampai doa berkat, karena YouTube kan sekarang online bisa dimajuin, dimundurin. Tunggu sampai selesai, kita perlu terima doa berkat. Dan yang terakhir, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan kita. Saya dalam hobi saya sepeda, ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dalam hobi saya Vespa, ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi di situ saya bilang gini, di dalam dunia sepeda, dalam dunia Vespa, aku adalah hamba Tuhan. Aku mau melayani mereka. Dan ada orang-orang yang mulai dijamah, ada orang yang mulai tanya-tanya, ada orang yang mulai ikut IG live, ada orang yang mulai ikut kebaktian online. Saya melihat
Kalau kita punya humility, dimanapun kita ada, kita mau melayani, kita bisa membawa sesuatu kepada Tuhan. Saya selesai. Untuk memiliki hati hamba, kita harus belajar berbakti. Ada 4 arti berbakti. Yang pertama, terlibat secara aktif. Yang kedua, perbuatan yang menyatakan setia, tunduk, taat, hormat. Yang ketiga, berprestasi sebaik-baiknya. Nggak apa-apa, nggak harus yang wah, yang wow. Nggak harus satu langkah, satu kemajuan. Tapi itu membuat Bapa kita di surga bangga. Dan dia memberikan aplaus. Wow, well done, very good. Dan yang terakhir adalah selalu memberikan sesuatu. Bukan menuntut, bukan minta, tapi memberi sesuatu. Itu adalah hati hamba. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Supaya kami semua memiliki hati hamba. Dan hati hamba akan terbentuk, bukan instan, bukan kilat seperti yang dijanjikan oleh iblis. Ke sebuah tempat yang enak, penuh dengan kebohongan-kebohongan karena dia adalah bapa pembohong. Tapi kami mau ikut Yesus, dia nggak janjikan banyak hal. Yesus cuma bilang gini, ada tertulis kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kami mau jadi penyembahmu ya Bapa. Dan firman Tuhan bilang begini, hanya kepada engkau sajalah, hanya kepada aku sajalah kamu harus berbakti. Bapa, kami semua yang mengikuti kebaktian online, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami ingin berbakti, kami ingin punya hati hamba. Karena hanya dengan cara itu kami memiliki humility, kerendahan hati. Kami tahu, kami mau jadi serupa dengan Yesus. Tolong kami untuk kami bisa melakukan 4 hal ini. Dan biar Engkau disenangkan. Tuhan, aku berdoa berkati pemimpin jemaat, semua pengerja, aktivis, semua jemaat yang ada diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Aku minta ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati.